investor ini mencari orang-orang yang bisa dipercaya, mencari bisnis-bisnis yang bagus, yang yang jelas, sehingga dana yang mereka miliki ini bisa bermanfaat. Jadi itu maksudnya. Jadi syarat-syarat ini bukan untuk mempersulit atau bukan untuk bikin ribet, tapi justru dibuat sedemikian rupa untuk kenyamanan semua pihak, baik itu investor maupun teman-teman UKM di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung Sobat Sohib semua di acara webinar Permodalan Syariah hari ini, Kamis, tanggal 9 September 2021. Perkenalkan, nama saya Diska, saya mewakili Solusi Hijrah sebagai penyedia platform permodalan syariah. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai peluang permodalan sirkah mudarobah. Baik, untuk sesi diskusi kita hari ini akan dibagi menjadi 3, yaitu materi pertama mengenai muamalah maliyah oleh Bapak Rifai, kemudian dilanjut dengan podcast mengenai permodalan oleh Bapak Rangga Raffidianto dan Bapak Utus Sardiono, kemudian dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Nanti selama acara berlangsung, Sobat Sohib yang mau bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya via pesan, dengan format nama, spasi, asal kota, spasi pertanyaannya. Nanti semua pertanyaan yang masuk kami akan jawab pada saat sesi tanya-jawab. Dan kami ingatkan kembali agar Sobat Sohib bisa mengisi absensi pada link yang sudah di-share di kolom chat. Baik, untuk sesi pertama, kami persilakan kepada Pak Utus sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu Sobat Sohib yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Utus Sardiono. Saya di sini mewakili tim dari Solusi Hijrah. Hari ini seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Diska, kita akan diskusi mengenai permodalan syariah ya. Nah, apa saja yang akan kita diskusikan? Jadi nanti rencananya insya Allah kita akan ada acara podcast juga untuk muamalah maliyah. Jadi sebelum kita masuk ke acara permodalannya, kita akan sharing juga mengenai muamalah maliyahnya yang merupakan dasar-dasar dari permodalan syariah. Nah, setelah itu kita baru masuk ke acara utama, yaitu kita akan diskusi dengan founder Solusi Hijrah, yaitu Mas Rangga, mengenai peluang permodalan untuk rekan-rekan UMKM. Setelah itu pasti kita akan ada sesi tanya-jawab. Nah, tanya-jawab ini nanti bisa dimanfaatkan untuk Sobat Sohib menggali apa sih mengenai permodalan dan apa itu solusi hijrah. Yang terakhir kita akan tutup dengan kesimpulan seperti itu. Baik, kita akan langsung ke sesi yang pertama. Saya coba sapa dulu Mas Rifai. Mas Rifai, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Pak Utus. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Utus. Sehat, alhamdulillah. Hari ini kita akan diskusi mengenai muamalah maliyah ya, dasar-dasar muamalah maliyah. Iya, insya Allah Pak Utus. Nanti mungkin slide-nya kita share screen dulu kali ya. Oke, siap. Silakan. Seperti biasa ya. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sobat Sohib yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Rifai, saya mewakili tim Solusi Hijrah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan pada Bapak Ibu Sobat Sohib yang telah hadir ya, meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti acara webinar ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan segala bentuk ikhtiar kita. Baik, sebelum kami masuk mengenai materi muamalah maliyah, perlu kami informasikan di awal bahwa ini sifatnya hanya sharing gitu ya, sebagai bekal untuk kita memiliki pemahaman yang sama sebelum kita masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu meningkatkan skala bisnis dengan permodalan syariah seperti itu. Nah, di sini yang kami pahami bahwa ilmu fikih muamalah ini hukumnya adalah fardu ain ya bagi kaum muslimin ya, terutama bagi para pengusaha muslim seperti Sobat Sohib yang hadir pada hari ini. Nah,
Apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah pertama fikih muamalah ini atau muamalah maliyah ini adalah ilmu agama ya. Dan apabila kita mengejar ya atau mencari ilmu agama, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dalam menuntut ilmu. Yang kedua, insya Allah ini akan memberikan kita ilmu untuk bagaimana caranya menghindari ya hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kita mendapatkan rezeki ya, yang semoga terlepas dari hal-hal yang melanggar syariat Islam seperti itu. Nah, karena ilmu fikih muamalah ini cakupannya sangat luas, Bapak Ibu, Sobat Sohib sekalian, ada yang kita kenal pada saat ini muamalah kontemporer ya, di mana ilmu itu berkembang sesuai dengan zamannya pada saat ini gitu ya. Tentunya karena keterbatasan keilmuan kami, maka kami tidak akan membahas satu persatu mengenai ilmu fikih muamalah seperti itu. Jadi semoga Bapak Ibu Sobat Sohib sekalian mau memperdalam keilmuannya bersama para ustadz dan para pakar ekonomi syariah ya, fikih muamalah tersebut seperti Ustadz Erwandi Tarmizi, Ustadz Erwan Doni, Ustadz Ami, Ustadz Arifin Badri, hafizahullah ta'ala. Baik, kita masuk mengenai slide yang pertama ya, yaitu muamalah ya. Muamalah ini secara bahasa berasal dari kata amala yu'amilu muamalah, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, atau saling mengamalkan. Secara istilah, yaitu menggambarkan hubungan antar manusia ya, yang ada kaitannya dengan harta, yaitu ya, muamalah maliyah seperti itu, kaitannya dengan keluarga, bertetangga, dan lain sebagainya. Jadi, muamalah itu adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan dalam pergaulan sosial. Nah, fikih muamalah sendiri itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah yang membahas hubungan manusia dengan manusia dalam transaksi antar mereka seperti itu. Karena telah datang kabar dari Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal ataukah usaha yang haram, yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Sepertinya kita sudah sama-sama tahu ya di lingkungan sekitar kita Bapak Ibu ya. Nah, juga ada cerita yang sangat masyhur mungkin yang kita sama-sama kenal ya. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, janganlah seseorang berdagang di pasar kami kecuali dia telah paham fikih muamalah. Karena jika tidak, maka ia akan memakan riba seperti itu. Nah, bermuamalah itu hukum asalnya adalah halal dan mubah atau diperbolehkan. Seluruh aspek kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia tidak terlepas dari aturan dan batasan, ya, yaitu halal dan haram yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Allah menciptakan dunia seisinya ini agar manusia mampu memanfaatkannya ya. Bagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi ini. Seperti itu. Nah, sehingga perkara yang mubah atau yang diperbolehkan tadi dalam kegiatan ekonomi itu sebenarnya jauh lebih luas ya, lebih banyak sebenarnya daripada apa yang telah diharamkan. Berarti hal yang diharamkan itu sebenarnya sangat sedikit sekali Bapak Ibu ya, Sobat Sohib sekalian. Di antaranya 3 hal itu adalah yang sifatnya maisir ya, judi atau pertaruhan, sifatnya yang ghoror, yang spekulasi, yang hubungannya ketidakpastian gitu ya, dan yang terakhir adalah riba ya, adanya pertambahan manfaat seperti itu. Nah, oke. Kemudian bagaimana sih untuk menghindarinya gitu ya? Karena salah satu adab seorang muslim ya, seorang pengusaha muslim dalam berbisnis adalah
ingin menghindari kezaliman, gharar, dan riba dalam bermuamalah tadi. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratu an taradin minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, selain melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Rasulullah SAW juga melarang adanya gharar dalam jual beli, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW melarang jual beli al-hassah dan jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Nah, mungkin sebagian kita masih bingung ya, apa sih yang dimaksud dengan jual beli al-hassah gitu ya. Jual beli al-hassah itu adalah sebuah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang bersepakat atas pembelian barang seperti itu ya. Namun menentukan harganya dengan melempar batu yang kecil seperti itu ya pada saat itu ya, pada zaman itu. Itu yang disebut sebagai hassah ya, batu kecil ya. Dan ini adalah bentuk yang ketidakpastian tadi ya, ketidakpastian. Nah, setelah kezaliman dan gharar itu kita perlu hindari ya, maka setiap muslim juga harus menjauhi keharaman yang paling besar dalam bermuamalah, yaitu keharaman riba. Seperti itu. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Saya bacakan artinya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Nah, bagaimana prakteknya dalam kondisi saat ini ya? Jadi baik mengenai hakikat riba, saya bacakan di sini adalah secara bahasa artinya bertambah. Sedangkan secara istilah adalah suatu transaksi yang memberikan syarat tambahan manfaat ya, mengambil untung atas modal dasar tanpa melalui proses transaksi yang sah seperti itu ya. Kita mungkin sudah sama-sama paham ya, di lingkungan sekitar kita banyak melihat adanya praktek-praktek riba seperti adanya bunga bank, bunga pinjaman, adanya denda keterlambatan, penalti, dan bentuk dari sita gitu ya. Namun apapun itu yang menggunakan syarat adanya tambahan atas lebih bayar dan syarat fasilitas lain, itulah yang disebut sebagai riba seperti itu. Dan oleh karena itu, maka pentingnya kita memahami ini ilmu fikih muamalah dan mempelajari larang-larangannya dalam hal praktek jual beli yang kita lakukan. Nah, di sini juga disebutkan apa sih ancaman-ancaman bagi pemakan riba ya. Saya bacakan saja di sini. Pertama, kondisinya seperti kemasukan setan seperti itu ya. Dan yang kedua adalah kemusnahan. Kemusnahan di sini maknanya adalah hartanya akan hilang. Sebagaimana Allah berfirman, Allah memusnahkan riba dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Dan yang ketiga, akan diperangi Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan yang keempat, tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman jika dia tidak meninggalkan sisa riba seperti itu. Hal ini tersebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir adalah kelima, kekal di dalam neraka bagi orang yang menghalalkannya. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 seperti itu. Nah, maka jalan keluarnya bagaimana gitu ya?
jalan keluarnya adalah satu-satunya jalan adalah pertama adalah bertauhid gitu ya. Karena tauhid adalah kunci sukses dalam mencari rezeki ya. Seorang muslim wajib mengamalkan tauhid dalam sisi kehidupan termasuk dalam mencari rezeki. Dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita rezeki. Jika kita telah meyakini hal ini gitu ya, maka kita tidak usah merasa khawatir untuk mendapatkan rezeki apapun pekerjaan kita, profesi kita, dan seberapa sulit kondisi ekonomi kita. Walaupun kita tidak mendapatkan gaji, tetap seperti pegawai yang mendapat gaji bulanan seperti itu ya. Nah, kemudian disebutkan di sini adalah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 30 ya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana biibadihi khabiram basira. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki pula. Jadi sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 30 seperti itu. Dan di sini disebutkan juga bahwa kita harus bertakwa ya, karena takwa hanya kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Disebutkan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak sampai di situ, Allah juga melanjutkan dalam surat At-Talaq ayat 3, yaitu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yattaqil 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Seperti itu ya, yang artinya dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Seperti itu. Nah, kami yakin bahwa Sobat Sohib yang hadir pada hari ini adalah para pengusaha muslim yang sedang berjuang mencari harta yang halal ya. Bagaimana cara mencari harta yang halal? Karena bekerja atau berdagang mencari harta yang halal adalah hal yang terpuji dalam Islam. Sebagaimana Allah berfirman, saya bacakan ayatnya, terjemahannya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, maka adapun hadis Nabi Rasulullah SAW juga memuji harta yang baik karena diperoleh dengan cara yang halal. Beliau pernah berkata kepada sahabat Amr bin As, wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang solih, yang dimiliki laki-laki yang solih. Hadis riwayat Ahmad. Mencari harta halal dengan cara yang halal merupakan sifat mulia. Para ulama silam dulu pernah saling mengingatkan ya untuk berhati-hati dalam bagaimana mencari masalah makanan ya yang berhubungan dengan hubungan dengan makanan, dengan minuman dan mata pencarian seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian uraian singkat yang mungkin bisa kami sampaikan dalam kaidah muamalah maliyah pada kesempatan hari ini. Semoga ini bermanfaat terutama bagi kami pribadi dan umumnya bagi sobat Sohib sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami kembalikan kepada host. Ya, makasih Pak Rifai. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Baik, Sobat Sohib, selanjutnya kita akan masuk ke sesi podcast permodalan. Sebelumnya saya akan coba sapa dulu Mas Rangga. Mas Rangga, apa sudah bisa bergabung dengan kita? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas.
Ya. Hari ini kita akan coba diskusi mengenai peluang permodalan syariah dari solusi hijrah ya, Mas. Ya, insya Allah. Oke, baik. Silakan bisa dimulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada buat Sobat Sohib yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara webinar pagi ini. Jadi hari ini kami ingin sharing, berbagi mengenai permodalan syariah, bagaimana supaya teman-teman ini, khususnya teman-teman UKM, bisa mendapatkan solusi permodalan tanpa harus berutang, dan pastinya juga tanpa riba. Baik, terima kasih. Jadi kita coba diskusi dulu dari yang paling dasar ya. Kalau kita kan di sini mencoba menyampaikan secara dasarnya adalah syariah ya. Kenapa kita fokusnya ke sana, Mas? Ya. Jadi sebelum kita bahas syariahnya, jadi gini, mindset teman-teman ya, UKM, pengusaha atau banyak orang di Indonesia yang namanya permodalan itu masih seperti ini ya. Jadi orang atau kita pinjam uang ke lembaga atau ke perorangan apapun itu, kemudian kita mendapatkan dana yang disebut permodalan itu. Setelah itu pengusaha akan melakukan cicilan kepada lembaga atau perorangan tersebut. Jadi sebenarnya yang seperti itu pengusaha bukan sedang menambah modal ya, tapi di sini pengusaha sedang menambah hutang. Nah ini yang kami akan tawarkan solusi yang berbeda mengenai permodalan itu. Gitu. Nah, permodalan yang akan kami... Oke, jadi ini memang dasar sekali ya. Ya, betul. Jadi kami menawarkan solusi permodalan dengan akad syirkah mudharabah, di mana teman-teman UKM ini akan mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan syariah yang tanpa riba, tanpa denda, tanpa sisa, dan udah pasti ini bukan hutang dan tanpa jaminan juga. Kira-kira gitu. Oke, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bisa benar-benar menjadi solusi bagi sobat saya semua. Nah, kalau bicara solusi hijrah sendiri, memang solusi hijrah itu berbasisnya di finansial atau awalnya seperti apa, Mas? Ya, jadi solusi hijrah ini berdiri tahun 2019. Awalnya kami ini ya begini nih. Jadi semua umat muslim ini tahu ya pasti ya, yang namanya riba itu haram, riba itu dilarang, riba itu dosa besar. Seperti yang dijelasin tadi sama Mas Wahyi ya. Nah, masalahnya dari situ kan muncul pertanyaan ya, untuk sebagian besar orang ya, sebagian besar kaum muslimin, gimana caranya kami ini bisa beli rumah, bisa beli mobil, atau bahkan bisa beli motor kalau nggak nyicil gitu, kalau nggak hutang, gimana caranya? Nah, sebenarnya hutangnya nggak masalah. Yang jadi masalah itu apabila berhutang, di mana hutangnya itu berbunga atau ada ribanya, itu yang tidak boleh. Nah, awalnya kami di solusi hijrah ini memberikan solusi kepada teman-teman, khususnya kaum muslimin yang ingin membeli properti dan kendaraan dengan cara dicicil dengan akad tanpa riba. Kami awalnya seperti itu. Nah, di tahun 2021 ini kami bekerjasama dengan Biser Syariah. Biser Syariah itu lembaga keuangan yang mana kami juga memberikan solusi kepada UKM untuk permodalan. Oke, jadi solusi permodalannya di sini juga tetap kita tidak menggunakan lembaga keuangan konvensional ya Mas ya, yang pastinya kita juga bebas riba, tanpa denda, tanpa sita, dan tanpa jaminan. Dan di sini kita bisa sobat sohib semua mendapatkan peluang permodalan hingga 10 miliar rupiah. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini skemanya seperti apa nih Mas, kerjasamanya Mas Rangga? Ya.
Jadi Biser Syariah ini memiliki platform peer-to-peer lending ya, atau pendanaan crowdfunding atau gampangnya itu adalah urun dana. Jadi Biser ini memiliki platform di mana ada sekitar terakhir itu ada 70.000 investor baik perorangan maupun perusahaan yang sudah bergabung, di mana orang-orang ini, para investor ini siap untuk urun dana untuk mendanai UKM-UKM yang ingin mengembangkan usahanya. Jadi kalau teman-teman di sini pernah tahu ya yang seperti platform Kita Bisa gitu ya. Kita Bisa itu yang sering dipakai untuk biasanya bantuan bencana, di mana orang-orang bisa patungan di situ urun dana untuk membantu orang lain. Nah, di Biser ini kurang lebih seperti itu. Jadi di mana orang-orang bisa bergabung di situ untuk menjadi investor yang nantinya mereka akan urun dana untuk mendanai UKM-UKM yang memang siap dan layak untuk diberikan investasi. Nah, investasinya ini ada 2 jenis. Yang pertama ada saham dan sukuk. Bedanya apa ya? Kalau saham itu investor akan berinvestasi ke perusahaannya. Jadi misalnya teman-teman di sini punya perusahaan UKM, katakanlah UKM kuliner. Nah, investor ini akan berinvestasi di perusahaannya itu, akan masuk ke dalam perusahaan itu. Nah, kalau yang kedua sukuk ini lebih ditujukan untuk teman-teman yang punya proyek ya, kira-kira gitu. Jadi misalnya contohnya ada teman-teman yang punya usaha kontraktor, ada proyek untuk bikin bangunan gitu, bikin gedung atau bikin jalan atau bikin jembatan gitu, perlu dana. Di sini investor akan urun dana untuk mendanai proyek itu. Hasil dari proyek itu nantinya akan dibagikan sesuai dengan investasi, porsi investasi dari investor. Kira-kira seperti itu penjelasan singkatnya. Baik, luar biasa. Jadi peluangnya sangat terbuka ya, Sobat Sohib semua, baik yang membutuhkan permodalan secara menyeluruh atau security crowdfunding di sini istilahnya, atau memang membutuhkan permodalan hanya untuk pendanaan atau permodalan dari sifat project ya, bersifat project seperti itu. Nah, mungkin kalau yang sukuk ini cukup baru ya produknya Mas Rangga. Ya, dari sukuk ini teman-teman di Biser itu sebenarnya baru, bukan baru ya, hanya izin dari OJK-nya baru keluar belum lama ini. Yang udah keluar duluan itu yang equity-nya, yang sahamnya itu, investasi saham. Yang sukuk ini baru keluar di minggu lalu, 2 minggu yang lalu lah. Seperti itu. Oke, jadi luar biasa. Memang peruntukannya berbeda, karena kalau saham itu lebih ke pengembangan usaha ya. Jadi misalnya gini, teman-teman punya katakanlah punya rumah makan di Jakarta gitu. Kemudian ingin dikembangkan, jadi punya cabang di kota lain, saya pengen buka cabang di Bandung, di Surabaya, atau di seluruh Jawa atau seluruh Indonesia. Perlu pendanaan kan di situ. Nah, di situ investor akan masuk untuk mendanai pengembangan usaha ini. Itu yang saham. Kalau yang sukuk itu lebih ke proyek ya, seperti yang tadi saya jelaskan di sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di share screen itu ada contoh ya, UKM-UKM yang mengajukan permodalan ke Biser. Di situ ada Jakarta Street Food, kemudian ada Fish Street ya. Nah, jadi mereka ini restoran ingin buka cabang dan mereka perlu pendanaan untuk permodalan untuk membuka cabang itu. Dan investor patungan tuh di situ. Patungannya macam-macam. Nanti pengusaha bisa kasih batasan ya, minimal berapa gitu. Misalnya minimal 1 juta gitu. Minimal 1 juta, ada yang urun dana 2 juta, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Itu tergantung dari tingkat keoptimisan investor terhadap usahanya UKM itu. Gitu. Baik.
Nah, kemudian kalau misalkan Sobat Sohib yang hadir hari ini, yang rata-rata mungkin sudah mulai memiliki usaha dan sudah berjalan, ingin melakukan pengajuan, ini syarat-syaratnya seperti apa nih Mas Angga? Ya, yang pasti teman-teman ini harus memiliki badan hukum ya, karena itu legalitas yang dibutuhkan untuk jaminan keamanan ya, karena gini, yang berinvestasi ini di sini kan nantinya ada banyak orang ya, ada banyak investor. Investor ini juga perlu tahu dong, dia ini berinvestasi ke siapa. Kalau perusahaan teman-teman atau UKM teman-teman ini belum punya badan hukum yang jelas, itu pasti investor akan ragu untuk bergabung. Kemudian punya track record ya. Jadi di situ ada syarat harus 2 tahun. Untuk yang saham sebenarnya kalau yang sukuk itu 1 tahun. Sebenarnya itu yang dilihat adalah laporan keuangannya. Jadi laporan keuangan selama 1 atau 2 tahun ke belakang itu seperti apa. Itu juga diperlukan untuk investor bisa percaya, bisa memiliki trust terhadap perusahaan yang teman-teman di sini jalankan. Nah, kebutuhan dananya minimal di 300 juta sampai maksimal yang tadi sudah disebutkan sama Mas Utus di 10 miliar. Gitu. Syarat-syaratnya sih sebenarnya itu aja sih Mas Utus. Baik, terima kasih. Nah, mungkin nanti ini sudah mulai menarik nih, sudah mulai menghangat diskusinya. Nah, pasti sudah mulai terpikir di benak Sobat Sohib semua, dari tadi ditekankan adalah kita harus badan hukum, kemudian tadi ada proses menjual saham. Nah, kenapa nih Mas? Kenapa kita tidak langsung dengan sistem yang mungkin umum dilakukan ya, dengan memberikan pinjaman atau seperti apa? Ya, memang banyak yang masuk ke kami itu UKM ya. Akhirnya mereka bilang kira-kira seperti ini ya kalimatnya itu. Udahlah saya mending pinjem aja, nanti saya nyicil. Nah, kebanyakan begitu. Memang itu simple ya. Ya, tapi balik lagi ke pertama, yaitu namanya bukan permodalan, tapi itu utang. Yang kedua, kami harapkan teman-teman di sini bisa merubah mindset-nya ya, dari sekedar pedagang bisa berubah menjadi pebisnis. Jadi, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, memang ini permodalan ini diutamakan bagi teman-teman yang ingin mengembangkan usahanya, mengembangkan bisnisnya, gitu. Jadi oke lah sekarang pedagang beli modal sekian dijual sekian. Nah, teman-teman juga kami harapkan bisa berpikir lebih luas lagi bahwa ini adalah sebuah bisnis yang bisa dikembangkan seperti itu. Nah, di sini teman-teman akan melepas sahamnya, melepas kepemilikan saham. Nanti ada pertanyaan, kenapa sih saya udah capek-capek bikin usaha malah dijual ke orang lain? Jadi memang kepemilikan teman-teman terhadap perusahaannya berkurang, tapi karena valuasi perusahaannya meningkat, otomatis yang didapatkan juga akan bertambah. Ilustrasinya kayak gini. Misalnya sekarang ini teman-teman punya perusahaan yang omsetnya per bulan itu 100 juta. Biar gampang gitu aja ya. Punya omset per bulan 100 juta. Perusahaan itu punya milik sendiri, artinya 100 juta itu ya udah itu omset yang bisa dimiliki, profit yang bisa dimiliki. Sorry, ini profit ya, bukan omset ya. Teman-teman punya profit 1 tahun itu 100 juta. Artinya 100 juta itu milik sendiri. Nah, setelah teman-teman ini melepas sahamnya dengan mengembangkan skala perusahaannya, katakanlah saham dilepas 30%-nya. Nah, kemudian profitnya naik nih dari 100 juta naik jadi 200. 200 juta itu saham teman-teman di situ 70%. 70% dari 200 juta itu kan sekitar berapa? 140 juta gitu ya. Nah, di situ kan udah mulai ada gambaran ya. Memang kepemilikannya berkurang tapi valuasi perusahaannya atau valuasi bisnisnya bertambah. Itu. Nah, kemudian yang terakhir juga sebenarnya harapan kami ya dari platform ini bisa menjadi batu loncatan buat teman-teman untuk bisa menjadi unicorn lah. Seperti ya bolehlah bermimpi bisa seperti Gojek, bisa seperti Tokopedia yang akhirnya sebesar itu gitu. Itu kan unicorn yang saat ini paling sukses di Indonesia ya.
unicorn Indonesia yang paling sukses saat ini gitu. Jadi ya nggak ada salahnya teman-teman juga bermimpi sejauh itu, dan harapan kami di sini bisa menjadi batu loncatan ke arah sana. Kira-kira gitu. Baik. Mungkin udah mulai terbayang ya Sobat Sohib, mengapa kita harus melepas saham, mengapa kita harus mengikuti proses dan berbadan hukum, sehingga nanti kita bisa pengajuan menuju permodalannya. Nah, tapi kalau misalkan begini Mas Rangga, kadang kan kita kondisi tidak sama ya semua Sobat Sohib yang ada di sini. Mungkin ada yang sudah berjalan, ada yang mungkin kondisinya lagi sedang terdampak pandemi dan lain sebagainya, atau mungkin mereka merasa, saya masih belum kebayang nih untuk buka PT dan lain sebagainya. Itu gimana Mas? Solusinya ada nggak? Ya, jadi yaitu tadi ya, yang pertama memang teman-teman di sini pertama sekali harus merubah mindset-nya dulu ya. Oke lah sekarang masih kecil gitu, tapi jangan berpikir selamanya kecil kan. Berpikir untuk menjadi besar ya, di inilah bertahap aja satu-satu gitu. Kita ambil langkah kecil dulu lah. Yang tadinya nggak punya legalitas dibikin supaya punya legalitas. Yang tadinya laporan keuangannya masih berantakan, masih nyampur antara laporan keuangan usaha dan laporan keuangan dengan keuangan pribadi, dirapikan. Yang tadinya belum punya model bisnis yang jelas, dibuat model bisnisnya seperti apa gitu, dan seterusnya. Nah, kami di sini punya program ya di luar permodalan ini yang bisa membantu teman-teman UKM di sini untuk bisa merapihkan usahanya itu tadi. Jadi gimana caranya bisa punya legalitas, gimana caranya bisa punya laporan keuangan yang benar, gimana caranya bisa punya model bisnis yang bagus gitu. Seperti itu. Jadi kami di sini punya program inkubasi bisnis yang bisa membantu teman-teman untuk memperbaiki usahanya yang sekarang sehingga nantinya layak untuk masuk atau memenuhi syarat untuk mendapatkan permodalan di platform Bisher Syariah ini, baik yang bentuknya itu saham ataupun sukuk. Itu kira-kira Mas. Oke, jadi Sobat Sohib semua memang di sini karena kita tidak menggunakan jaminan, otomatis yang perlu disoroti adalah dalam tanda kutip kesehatan usaha yang dijalankan gitu. Jadi mengapa di sini kami coba membuka peluang untuk membantu Sobat Sohib yang sudah memiliki bisnis. Karena tadi saya sempat lihat di obrolan yang masuk ke kita, ada yang mengeluhkan mengenai legalitas, ada yang mengeluhkan mengenai laporan keuangan. Karena 2 poin tersebut adalah dasar dari pengajuan ke permodalan itu. Karena kembali lagi, karena kita tidak ada jaminan, otomatis yang kita akan dalam tanda kutip jaminkan adalah ya perusahaan yang dimiliki oleh Sobat Sohib semua. Makanya tadi ada konsep kita urun dana dengan cara melepaskan saham. Nah, bagaimana kita bisa menawarkan sebuah perusahaan yang memang menarik untuk diinvestasikan oleh para investor kami. Nah, disinilah masuk untuk program inkubasi bisnis. Jadi dengan dukungan dari profesional yang berasal dari berbagai latar belakang, insya Allah kami akan mendampingi Sobat Sohib semua untuk bisa menuju ke permodalan. Nah, Mas Rangga balik lagi nih, apa saja sih yang dilakukan atau dibenahi atau dijalankan di program inkubasi ini? Ya, ya jadi tadi saya sedikit tambahin yang yang tadi Mas itu sampaikan. Jadi memang gini, permodalan syariah ini kan bukan seperti ATM berjalan ya, yang bisa kapan aja dimintain uangnya untuk dipakai ngembangin usaha gitu. Jadi teman-teman investor ini juga pastinya ingin tahu dong, ini uang saya ini diinvestasikan di perusahaan apa, perusahaan yang bagaimana, orang-orangnya siapa, bisnisnya apa, laporan keuangannya bagaimana. Jadi itu sebenarnya syarat yang mendasar, bukan syarat yang sulit. Siapapun yang ingin mendapatkan kepercayaan dari orang lain untuk mau berinvestasi atau mau menginvestasikan dananya kepada teman-teman UKM, pastinya lihat dulu dong, ini siapa gitu kan. Awalnya kan ini nggak kenal ya.
antara investor dengan teman-teman UKM ini pastinya nggak saling kenal. Nah, supaya bisa saling kenal, teman-teman UKM ini harus punya kredibilitas yang bagus gitu, harus punya badan hukum yang jelas, laporan keuangan yang benar, bisnis model yang rapi, sehingga nanti investor akan memiliki kepercayaan untuk berinvestasi di usahanya teman-teman. Apapun itu, nggak harus perusahaan yang besar yang udah punya kantor, nggak harus. Yang penting bisnis modelnya benar, laporan keuangannya benar, itu aja gitu. Nah, di program inkubasi salah satunya itu yang akan kami bantu untuk teman-teman itu bisa mencapai yang tadi saya sebutkan tadi gitu ya. Kalau teman-teman lihat di situ di programnya itu bisa dibaca ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Ada business plan, ada financial plan, ada laporan keuangan. Ini semua bukan untuk kami, tapi nantinya karena ini adalah permodalan urun dana, ini nantinya yang akan dipelajari oleh investor. Oke, saya berinvestasi siapa sih? Kira-kira gitu. Baik. Ya, Terima kasih Mas Rangga. Ya, jadi Sobat Sohib semua, di sini perlu kami sampaikan memang program ini program yang terpisah ya dari pengajuan permodalan ini, dan juga bukan merupakan syarat untuk mendapatkan atau pengajuan ke permodalan. Jadi misalkan dari paparan yang sudah saya sampaikan dan Mas Rangga sampaikan, rekan-rekan Sobat Sohib merasa sudah layak untuk mendapatkan atau pengajuan pada permodalan dari syarat-syarat dasar yang tadi kami sudah sampaikan, bisa langsung membuka link di solusihijrah.com ya. Mas Rangga, bisa dibantu linknya untuk Sobat Sohib yang ingin mengajukan permodalan? Ya, yang ingin mengajukan permodalan bisa di solusihijrah.com/from-mudarobah, atau untuk lebih gampang sebenarnya bisa kontak aja ke admin ya di solusihijrah.com/admin. Admin coba nanti tolong di kolom chat aja di situ. Oh ya, tadi ada yang kelewat. Jadi program inkubasi ini bukan syarat wajib untuk dapat permodalan ya. Jadi betul. Ini adalah program yang berbeda. Jadi tadi kan permodalan udah ada syaratnya ya yang tadi. Dan jadi kalau memang di sini sudah bisa memenuhi syarat itu, ya langsung aja ajuin permodalannya. Dan nanti tinggal tektokan aja dengan kami apa yang perlu diperbaiki. Namun kalau teman-teman merasa, waduh itu saya belum memenuhi syarat nih, laporan keuangannya belum benar, business plan belum ada, financial plan belum ada. Nah, ini caranya gimana? Nah, kami punya program inkubasi ini, jadi teman-teman bisa ikut program ini gitu. Seperti itu. Baik, jadi insya Allah kita akan bantu ya Sobat Sohib semua. Jadi kalau memang tadi masih belum terbayang secara detail apa sih syarat yang perlu dibutuhkan, dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk pengajuan, serta caranya seperti apa, nanti bisa langsung menghubungi admin kami setelah selesai acara. Oke, Mas Rangga, kalau dari sisi bidang usaha sendiri yang bisa mendapatkan permodalan itu apakah terbatas dari sisi kuliner saja atau bisa ke bidang usaha lain? Sebenarnya tidak ada batasan, bidang usaha apapun bisa mengajukan ke platform Bisar Syariah ini. Yang penting produknya produk halal. Pertama itu, yang kedua karena ini adalah syariah, kami harapkan teman-teman ini tidak punya hutang riba di luar. Tidak punya ada sangkutan hutang ke lembaga keuangan manapun. Apalagi kalau hutangnya itu yang ada ribanya. Kalaupun ada ya, oke, kita cari solusinya bareng-bareng untuk bisa diselesaikan. Kira-kira gitu. Jadi kalau usahanya apapun bisa, hanya memang yang diminati investor itu usaha-usaha yang ya sebenarnya contohnya ya, itu ada Alfamidi. Alfamidi itu paling diminati investor karena ya pertama udah punya nama, investor udah lebih percaya aja gitu. Yang kedua kuliner itu juga cukup diminati, tapi apapun jenis usahanya semua bisa bisa masuk ke platform ini. Yang penting teman-teman bisa meyakinkan investor, itu aja sih. Seperti itu ada contohnya usaha ternak kambing ya, yang sudah mendapatkan investasi 300 sekian juta dari 161 orang investor. Artinya
teman-teman dari ternak kambing ini bisa meyakinkan 161 orang untuk berinvestasi. Yang penting teman-teman bisa meyakinkan investor. Begitu. Baik, terima kasih Mas Rangga. Jadi sangat terbuka ya, peluangnya tidak dibatasi dari sektor usaha tertentu. Dan di sini pun kami coba ajak Sobat Sohib semua untuk kembali mengunjungi solusihijrah.com untuk informasi lebih lanjut. Karena di sini kembali lagi kita tidak membatasi bidang usahanya ya Sobat Sohib yang mungkin memiliki usaha di bidang kuliner, di bidang jasa, itu bisa mencoba untuk mengajukan permodalan melalui Solusi Hijrah dan WeShare Syariah. Dan kembali lagi tadi sempat diulas bahwa apabila Sobat Sohib merasa belum memenuhi beberapa syarat, itu bisa dibantu dengan layanan inkubasi bisnis seperti itu. Baik, Mas Rangga, terima kasih banyak informasinya. Kita akan kembali lagi di sesi tanya jawab untuk selanjutnya ya. Nah, sebenarnya kita mau, ya terima kasih banyak. Mungkin kita akan langsung masuk saja ke sesi tanya jawab ya. Dan kami juga menyapa rekan-rekan yang mengikuti kegiatan ini di live Facebook Solusi Hijrah sambil menunggu tim untuk mereka pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kembali lagi Sobat Sohib, di sini kita membuka peluang untuk permodalan syariah sampai 10 miliar dengan sistem urun dana, yaitu Sobat Sohib nantinya akan melepaskan saham kepemilikan perusahaan kepada investor kami. Nah, di sini Solusi Hijrah bekerja sama dengan WeShare Syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah memiliki izin dari OJK untuk menyelenggarakan jasa keuangan seperti itu. Saya hentikan dulu ya Bapak Ibu sharingnya sehingga nanti dari teman-teman tim teknis bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk baik melalui chat Zoom ataupun dari Facebook kami. Baik, silakan dari tim kalau misalkan sudah ada yang bisa dimunculkan pertanyaan. Dan ini pun terbuka ya Sobat Sohib yang mau bertanya seputar permodalan ataupun sirkah mudharabahnya ya dengan Mas Rifai di sini. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama kita ke Pak Hendro di Medan. Bagaimana cara mendapatkan permodalan tersebut dan bagaimana cara pengembaliannya? Baik, kalau untuk cara permodalannya kami sudah sampaikan untuk persyaratannya Pak. Jadi Bapak bisa mengajukan kepada pihak kami. Yang utama sih kita mengharapkan Bapak sudah memiliki badan hukum untuk usahanya, kemudian juga memiliki laporan keuangan minimal 1-2 tahun ke belakang, yang di situ bisa memunculkan neraca, laporan rugi laba, hingga laporan hutang. Nah, mungkin untuk cara pengembaliannya nih Mas Rangga yang kita bisa eksplor. Bagaimana nih Mas? Seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, memang umumnya nih teman-teman masih beranggapan bahwa permodalan itu adalah hutang yang harus dikembalikan. Gitu. Jadi gini, once ketika investor berinvestasi di perusahaannya teman-teman, artinya investor ini sudah memiliki atau ikut memiliki dari perusahaan teman-teman ini. Gitu. Nah, karena itu kepemilikan itu bukan untuk dikembalikan, tapi untuk dijalankan bersama. Dijalankan bersama dengan karena investor nggak ikut kerja ya, yang kerja kan teman-teman di UKM ya, dijalankan dengan rasa tanggung jawab itu sehingga perusahaan ini bisa menghasilkan, bisa profit. Kemudian profit itu yang nantinya dibagi antara teman-teman dan investor. Ini namanya bagi hasil. Gitu. Kalaupun nanti rugi, ada bagi rugi, investor akan rugi. Jadi ini bukan investor ngasih duit kemudian dikembalikan, bukan seperti itu. Jadi ketika investor ini berinvestasi, artinya investor ikut memiliki perusahaan teman-teman itu. Jadi sekali lagi yang teman-teman kerjakan adalah ya udah jalanin usahanya sesuai dengan bisnis plan yang diajukan ke investor itu, sehingga perusahaannya ini bisa profit dan bisa mendapatkan investor juga bisa mendapatkan profit. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih. Jadi ini mindset-nya memang sangat jauh berbeda ya, sangat bertolak belakang. Kalau misalkan kita mendapatkan pinjaman, mungkin kita setiap bulan harus bekerja dengan tekanan, kita harus mengembalikan cicilan ya, plus ribanya. Tapi kalau dengan konsep seperti ini, setiap bulan kita menjalankan dengan insya Allah tanpa riba, kemudian kita juga bisa menjalankan dengan ya tidak ada tekanan lah ya,
dalam artian tidak ada tekanan bukan berarti kita berleha-leha, tapi dari sini kita menjalankannya lebih nyaman lah, karena kita di sini dengan ada partner berupa investor, dan nantinya yang kita bagikan juga bukan pengembalian plus bunga, tapi adalah pembagian hasil usaha. Seperti itu mungkin Pak ya. Sebenarnya kalau dibilang nggak ada tekanan juga kurang tepat sebenarnya, tapi tekanan tetap ada ya, tapi tekanannya tuh lebih dari investor ini, ayo jalanin bisnis ini sesuai dengan bisnis plan-nya gitu. Ayo jalanin bisnis ini supaya bisa profit dan seterusnya gitu. Karena kalau bisnisnya sampai rugi, investor juga ikut rugi gitu. Betul. Dan itu juga secara otomatis investor juga akan ikut membantu sebenarnya ya. Jadi misalnya teman-teman usahanya kuliner gitu kayak tadi itu yang apa gitu ya. Ketika ada sekian ratus orang ikut investasi di sana, mereka juga pastinya mau ikut bantu, minimal ikut promo lah. Ada restoran baru nih di sini, ayo datanglah segala macam. Entah itu mereka promo di media sosialnya atau ke keluarganya, ke teman-temannya, seperti itu. Gitu. Iya, betul. Ya mungkin maksudnya ke sana ya Sobat Sohib semua. Jadi bukan berarti tidak ada tekanan kita bisa nyantai gitu, tapi tetap kita menjalankan usaha sesuai dengan bisnis plan yang sudah diajukan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Ibu Senta di Bogor. Saya punya proyek budidaya porang. Untuk pengembangannya kami perlu dana dengan sistem bagi hasil per 10 bulan. Pemerintah menyediakan FUR dengan program per orang porang ya, dengan bunga 6% Yarnen. Kami masih berusaha mencari permodalan tanpa bunga. Bagaimana cara pengajuannya? Nah, mungkin ini sifatnya project ya, Mas Rangga. Bu Sinta di Bogor, coba tolong dijelasin di chat aja ya, porang itu apa, karena saya juga belum tahu. Tapi ini kalau saya lihat ya di sini Bu Sinta udah cukup siap ya, artinya produknya siap, dan saya nggak tahu nih, mudah-mudahan legalitas usahanya dan laporan keuangannya juga udah siap. Kalau udah seperti ini langsung aja diskusi dengan tim kami aja Bu Sinta. Nanti bisa hubungi admin untuk di follow up lebih lanjut. Seperti itu. Baik. Ibu Sinta, terima kasih sudah pengajuan pertanyaan. Nanti akan menghubungi ke admin kami ya untuk informasi lebih lanjut. Ya, pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Denny di Purwakarta. Ini ada 3 pertanyaan. Baik. Yang pertama adalah kalau jual beli emas secara online apakah diperbolehkan? Berarti ini ke Pak Rifai ya. Kemudian yang kedua adalah kalau reksadana apakah diperbolehkan juga? Ini masih dari Pak Denny untuk Pak Rifai. Dan yang ketiga untuk prosedur pembelian saham atau sukuk di B-share seperti apa? Ini untuk Pak Rangga. Oke, Pak Rifai bisa monitor? Ya. Oke. Pak Rifai, ini ada pertanyaan dari Pak Denny di Purwakarta. Untuk jual beli emas secara online itu seperti apa, Pak? Oh ya, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Denny di Purwakarta atas pertanyaannya, Pak. Salam kenal. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana jual beli emas secara online ya? Apakah diperbolehkan ya? Baik, ini pertanyaan pertama ini saya coba jawab ya. Sebagaimana yang telah dibahas oleh para asatidz gitu ya, para ustadz gitu ya, dan para ulama, bahwa emas ini kan termasuk dalam komoditi ribawi ya. Jadi dalam praktek jual belinya maka harus dilakukan secara tunai ya. Ya jadin biadin gitu ya, dari tangan ke tangan gitu ya istilahnya. Jadi dari secara tunai seperti itu. Jadi jika dilakukan secara online maka nantinya akan ada timbul perbedaan waktu ya, dan ini termasuk dalam kategori riba nasiah seperti itu. Nah, saya coba, itu yang pertanyaan pertama, insya Allah terjawab ya Pak Denny. Yang kedua mengenai reksadana syariah ini, mohon maaf mungkin saya kurang memahami ini gitu, tapi saya coba bantu jawab seperti ini. Jadi reksadana syariah mungkin kaitannya dengan investasi ya, dan investasi itu juga masuk dalam hukum jual beli ya dalam syariat gitu ya. Jadi selama
bisa dipastikan bahwa akadnya, kemudian komoditinya atau produknya adalah halal gitu ya, akadnya sesuai syariah, maka insya Allah tidak ada masalah ya. Namun itu perlu kita perlu dalami lagi ya. Produk dari reksadana syariah ini seperti apa, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang secara singkat yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak Utut. Baik, terima kasih Mas. Oke, kemudian ke Pak Mas Rangga ya, untuk prosedur pembelian saham atau sukuk di B-Share Syariah atau Solusi Hijrah seperti apa? Sebenarnya ke pertanyaan yang nomor 3 ini nanti bisa berhubungan dengan pertanyaan nomor 2 ya. Jadi gini, ketika nanti ada UKM yang mengajukan permodalan di B-Share Syariah, tim B-Share Syariah akan melakukan verifikasi sampai UKM ini atau perusahaan ini dinilai layak untuk maju ke permodalan. Setelah itu usahanya ini akan akan disampaikan atau investor akan diundang, baik itu melalui email atau secara langsung diundang dan ditawarkan. Ini ada perusahaan baru yang bisa dibeli sahamnya atau bisa dibeli sukuknya. Nah, di situ investor akan lihat dulu, baca-baca dulu, kalau dia tertarik, dia akan investasi. Prosedurnya kurang lebih seperti itu. Namun di B-Share ini ada aturan, ketika investor sudah membeli saham suatu perusahaan, dia harus pegang saham itu sampai minimal 1 tahun. Setelah jalan 1 tahun, investor ini boleh melepas dengan cara dijual. Dijualnya gimana? Dijualnya dia di B-Share ini ada yang namanya secondary market, jadi saham itu akan ditawarkan lagi ke investor yang lain. Misalnya UKMA tadinya nilai sahamnya per lembar 50.000 gitu ya. Setelah setahun jalan udah profit segala macam, ternyata nilai sahamnya naik nih, sebenarnya jadi 60.000. Nah, investor udah ngerasa wah ini kalau dijual udah untung nih gitu kan. Itu bisa ditawarkan ke investor yang lain atau bisa juga ditawarkan ke pemilik usaha, istilahnya buyback. Jadi misalnya pengusaha itu tadinya dia udah melepas sahamnya katakanlah 30% lepas ke investor, kemudian ada investor yang mau ngejualnya, dia pengen dapat lagi sahamnya supaya sahamnya naik lagi, itu bisa namanya buyback. Kira-kira seperti itu. Nah, hubungannya dengan yang nomor 2, jadi kurang lebih transaksi jual belinya sama ya. Jadi jual beli saham di B-Share dengan reksadana syariah itu, kalau di reksadana syariah kan Pak Denny ini beli saham milik perusahaan yang ada di listing reksadana itu. Namun yang perlu dipastikan sebenarnya gini Pak, jual beli sahamnya nggak jadi masalah, tapi dari pendapat para ulama, ketika Pak Denny atau ketika kita membeli saham suatu perusahaan, itu meskipun sahamnya cuma kita beli 0,5% atau kecil lah ya, kecil atau besar, itu kita ikut bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan tersebut. Kalau perusahaan itu punya utang riba, berarti kita ikut nanggung riba. Kalau perusahaan itu menjual barang haram, berarti kita ikut menanggung itu. Jadi ketika membeli saham dari suatu perusahaan, baik itu melalui reksadana ataupun yang lainnya, pastikan dulu bahwa perusahaan yang akan dibeli sahamnya ini sudah sesuai dengan syariat. Nah, enaknya di B-Share saham yang nantinya ditampilkan itu sudah melalui screening itu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rangga. Insya Allah bisa menjawab ya untuk Pak Denny di Purwakarta. Oke, selanjutnya. Baik, dari Pak Marah Bangun di Jakarta. Pertanyaan pertama, jika pernah ada badan hukum dengan orang lain tetapi bangkrut karena mismanagement, apa bisa diajukan dengan badan hukum baru? Kemudian yang kedua, berarti kalau mulai baru nggak ada peluang ya, misalkan punya aset tanah mau dikerjasamakan untuk properti cluster. Oke, ini langsung ke case-nya nih, Mas Rangga. Ya, Pak Marah Bangun. Jadi hal-hal seperti ini ada ya. Jadi cuma gini, tadi syarat 2 tahun itu sebenarnya yang ingin dilihat adalah track record-nya ya. Jadi kalaupun perusahaan Bapak ini berganti nama dari A menjadi B,
tapi laporan keuangannya itu udah ada dari awal gitu ya, dari sekian tahun yang lalu, dan laporan keuangannya rapi, itu yang nggak jadi masalah, Pak. Kira-kira gitu. Jadi apalagi di sini Bapak punya aset, itu bisalah kita diskusi bareng-bareng aja dengan tim kami dan tim Biser. Nanti Pak Marabangun bisa hubungi Amin untuk kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih Pak Rangga. Mungkin begitu Pak Marabangun ya. Selanjutnya, baik, dari Pak Arya di Jogja, bagaimana kalau untuk permodalan operasional LPK Diklat Hotel dan kapal persiar? Oke, mungkin ini sifatnya juga apakah proyek rutin atau bagaimana, ini mungkin perlu kita diskusi lebih lanjut lagi ya Pak Arya. Mungkin nanti bisa menghubungi admin kami mengenai detail usahanya. Apakah nanti kita akan berinvestasi ke apa istilahnya lembaganya, ke yayasannya, ataukah ke proyeknya, yaitu operasional untuk diklat hotelnya. Nah, ini mungkin kita perlu diskusi. LPK ini kayaknya lembaga pelatihan kerja ya. Ya, betul. Ini yang ini sama kayak yang itu Mas Udus, yang apa? Yang di ada kan yang ya. LPK yang untuk apa pelatihan ya? Orang kerja di Jepang ya. Betul. Untuk operasional seperti itu. Harusnya bisa sih Pak Arya. Tinggal nanti Pak Arya pastikan tadi syarat-syaratnya, badan hukumnya udah lengkap, ya badan hukumnya udah ada, laporan keuangannya rapi, ya bisa aja maju. Ya, seperti itu nanti dalam bentuk saham atau dalam bentuk sukuk itu bisa kita diskusikan bersama. Betul. Baik, terima kasih Pak Arya untuk pertanyaannya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya. Silakan selanjutnya dari Pak Tony Puji. Untuk badan hukum masih ikut badan hukum paguyuban atau komunitas, apakah bisa mengajukan permodalan untuk mengembangkan usaha peternakan atau membuat badan hukum perorangan terlebih dahulu? Oke, Pak Tony, mungkin ini bisa langsung kami informasikan. Untuk badan hukum memang baiknya terpisah dari komunitas, unit usaha, ataupun yayasan yang lain ya, karena memang nanti yang akan diajukan adalah usaha yang terpisah dari paguyuban atau komunitas tersebut, kecuali memang usaha ini adalah bagian dari komunitas yang di bawah payung yang sama, seperti itu ya Pak Budi. Karena nanti kan apabila masih berbagi dengan pihak ketiga, otomatis pada saat nanti pengajuan kepada investor akan jadi pertanyaan ya, ini siapa saja yang terlibat dalam PT, kemudian apakah mereka juga termasuk dalam pemilik saham, termasuk untuk dari pemilik modal dan lain sebagainya, sehingga nanti berpengaruh juga pada pembagian usahanya, seperti itu. Nah, mungkin Pak Tony bisa nanti menghubungi admin kami untuk memberikan informasi lebih lanjut untuk usahanya sendiri. Tapi kalau secara mendasar, kalau memang usaha itu milik Pak Tony pribadi, baiknya kami sarankan untuk membuat badan hukum yang terpisah, seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke, dari Pak Wahrudin ya. Terima kasih sudah menghubungi tim kami. Apakah tim audit adakah tim audit agar bisa lebih jelas dengan skema tatap muka, lebih detail, lebih gamblang dalam menghindari miskomunikasi? Kami ada Pak tim untuk auditor dan screeningnya. Insya Allah nanti kita juga pasti akan jadwalkan untuk diskusi ya secara langsung. Kalau memang Pak Wahrudin tertarik untuk pengajuan permodalan ini, bisa langsung mengisi form kami terlebih dahulu di solusi-hijrah.com, sehingga nanti kami bisa mendapatkan informasi mengenai usaha yang dijalankan, kemudian data-data lain yang perlu kami butuhkan, sehingga nanti kita bisa jadwalkan untuk diskusi lebih lanjut, Pak. Seperti itu. Baik, ya, jadi saya tambahin ya buat teman-teman yang memang merasa sudah tadi ya sudah punya badan hukum, sudah punya laporan keuangan yang rapi, langsung aja ajukan nanti lewat admin, nanti sama admin dikasih link formnya. Setelah itu pasti akan kami undang untuk diskusi lebih lanjut. Siapapun ya, seperti apapun kondisinya pasti akan kami undang untuk diskusi lebih lanjut. Apa yang nanti perlu diperbaiki atau ditambahkan itu pasti kami diskusikan. Gitu, Pak Rudin. Ya, seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi pastinya kita akan ada follow up ya setelah event ini. Baik, selanjutnya.
Ya, dari Ibu Siti Umi di Kalimantan Selatan. Pertanyaan pertama adalah semakin besar investasi, berarti semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Dan yang kedua, dengan sistem mudharabah memang seperti itu ya, jaminannya adalah usaha itu sendiri. Oke, mungkin dari Pak Rangga atau Pak Rifai bisa saling menambahkan. Ya. Yang pertama, semakin besar Bu Siti Umi di Kalimantan Selatan ya. Pertanyaan pertama, semakin besar investasi berarti semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Sebenarnya ini dari Ibu sendiri yang menawarkan ke investor. Bisnis plan-nya seperti apa? Yang ingin ditawarkan ke investor itu seperti apa? Dari situ nantinya investor akan yang menyimpulkan dia mau ikut investasi atau tidak. Seperti itu. Jadi aturan seperti ini bukan kami yang menentukan dan bukan investor yang menentukan, tapi dari teman-teman UKM sendiri yang mengajukan. Kalau mau gampangnya gini, kalau mau invest di perusahaan saya, teman-teman investor akan begini. Nah itu. Jadi bukan investor yang menentukan, tapi UKM-nya yang menentukan. Nah, yang kedua sistem mudharabah memang seperti itu. Jadi sistem mudharabah itu sebenarnya gini, kalau mudharabah yang benarnya ya itu 100% investor yang invest. Teman-teman hanya yang kerjanya aja. Itu mudharabah sebenarnya seperti itu. Nah, kalau yang di BISER ini adalah syirkah mudharabah. Artinya investor akan berinvestasi, tapi mayoritas kepemilikan masih dimiliki oleh teman-teman UKM. Jadi ini syirkah itu artinya, nanti tolong dikoreksi ya Mas Pak ya, syirkah itu artinya berserikat. Jadi teman-teman UKM narik investor, syaratnya apa? Mereka bawa dana untuk nambahin modal di usaha teman-teman ini. Gitu. Benefitnya apa mereka nambahin modal di usaha teman-teman itu? Nah, itu yang tadi balik lagi ke poin 1 pertanyaannya, itu yang teman-teman nantinya propose atau tawarkan ke mereka gitu. Kalau nambahin modal saya bisa begini, bisa begitu. Bagi hasilnya begini dan begitu gitu. Keuntungannya per bulan sekian, per tahun sekian, proyeksi ya. Ini bukan keuntungan yang pasti. Proyeksi keuntungannya berdasarkan laporan keuangan sebulannya, berdasarkan laporan keuangan sebelumnya, keuntungan di perusahaan saya itu per bulan sekian loh. Nanti kalau investasi di sini bisa bagi hasilnya sekian. Kira-kira gitu. Bu Siti. Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Pak Rifai, ada yang mau ditambahkan? Tambahan sedikit saja sih sebenarnya. Jadi mengenai sistem mudharabah tadi sudah disampaikan Mas Rangga dan memang sesuai dengan apa yang disampaikan seperti itu ya. Hanya saja untuk yang saya mau nambahkan yang nomor 1 aja, memang semakin besar investasi berarti semakin besar pula keuntungan yang diperoleh ya. Itu kan memang tidak ada jaminan ya, semua ini yang kita lakukan memang tidak ada yang pasti seperti itu ya, namun semua bisa diusahakan ya, dengan apa ya, dengan analisa, proyeksi yang tadi sampaikan Mas Rangga seperti itu ya. Jadi ada potensi jika ini kita usahakan bersama-sama, jika ini dilakukan dengan permodalan yang lebih besar, mungkin akan lebih baik seperti itu sih mungkin. Yang jadi dari sisi syariat Islam juga hal-hal yang sudah dijaminkan di awal itu sebenarnya juga tidak boleh ya. Tapi memang kita harus memiliki ilmu untuk menilai, terus mengusahakan seperti itu ya. Mungkin itu saja Mas Utus. Baik, terima kasih Pak Rifai. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Pak Agus Mulyana di Jakarta. Kalau untuk usaha UMKM kecil atau pribadi bagaimana? Apakah bisa mengajukan pendanaan cash atau tunai untuk membuka cabang? Baik Pak Agus Mulyana, jadi mungkin kalau untuk usaha UMKM sebenarnya itu kita di sini sudah mengikuti untuk skala UMKM ya Pak. Nah, kalau untuk yang sifatnya usaha pribadi itu memang kita masih berfokus untuk mereka yang sudah atau bisa memenuhi atau mengikuti syarat-syarat dari sisi lembaga keuangan kami ya, dari BISER Syariah. Nah, kalau untuk pendanaan cash
kembali lagi kita harus mengikuti prosedur yang sudah disampaikan. Jadi kalau untuk Bapak masih berkendala dari sisi persyaratan, bisa untuk mengikuti program inkubasi kami. Jadi di situ nanti kami akan jelaskan dan kami akan bimbing bagaimana agar usaha yang dimiliki oleh Pak Agus ini bisa upscaling ya, bisa naik dari sisi skala yang pribadi itu bisa menjadi memiliki badan usaha, kemudian juga memiliki laporan keuangan yang lebih bisa istilahnya tidak tercampur dengan laporan keuangan pribadi, sehingga nantinya bisa masuk kepada pengajuan pendanaan, mungkin seperti itu. Nah, apabila Pak Agus masih ada pertanyaan, bisa langsung nanti menghubungi kami mengenai bagaimana caranya untuk bisa pengajuan pendanaannya, karena kami juga memerlukan informasi usaha apa yang dijalankan, sudah berapa lama berjalannya, kemudian proyeksi ke depannya juga seperti apa. Mungkin seperti itu Pak Agus ya. Baik, Saya ada tambahan dikit nih buat tanya Pak Agus ya. Jadi kalau memang Pak Agus ini mungkin maksudnya gini ya, usaha UMKM kecil atau pribadi, mungkin maksudnya belum punya badan usaha gitu ya. Kalau memang maksudnya seperti itu ya, saran kami bikin aja dulu Pak badan usahanya. Gitu. Karena kalau memang nanti konsultasi dulu dengan tim kami, apakah memang rencana yang diinginkan Pak Agus ini udah sejalan dengan apa yang ada di Bisar Syariah, dan kalau memang syaratnya di situ Pak Agus harus bikin badan usaha, ya saran kami bikin aja badan usahanya, entah itu bentuknya PT untuk yang saham atau CV bisa untuk yang sukuk. Nah kalau pendanaannya ya permodalannya itu udah jelas bentuknya sih cash atau tunai. Apalagi di sini Pak Agus kan tujuannya untuk pengembangan usaha ya, karena di situ kan saya buka cabang kalau di pemahaman saya berarti Pak Agus ini udah punya satu tempat usaha dan ingin nambah usaha yang lain. Seperti yang tadi saya udah sampaikan di awal, memang tujuan dari Bisar Syariah ini ke sana. Ketika UKM ini udah jalan, usahanya udah jalan dan ingin dikembangkan. Dan tadinya punya satu toko jadi 2 toko, jadi 3 toko dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau tinggal nanti syaratnya aja yang dipenuhi, legalitas dan laporan keuangan. Itu aja Pak Agus. Ya, terima kasih Mas Angga atas tambahannya. Mungkin seperti ya Pak Agus, kembali lagi kalau ingin diskusi lebih lanjut bisa menghubungi admin kami. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Anissa di Brebes, bagaimana cara mengikuti kegiatan inkubasinya? Oke, silakan Mas Rangga. Ya, kalau program inkubasinya tadi udah di-share, kalau nanti belum sempat di-capture atau gimana bisa tanya ke admin. Jadi kami akan buka, bagi teman-teman yang merasa ingin ikut inkubasi, kami akan sampaikan nanti link pendaftarannya, teman-teman bisa daftar di situ. Nanti teman-teman akan mendapatkan penawaran dari tim inkubasi, apa saja materi yang dipelajari teman-teman, kapan waktu belajarnya, berapa lama, siapa aja pengajarnya, di situ ada, dan berapa biayanya, nanti akan disampaikan. Jadi buat teman-teman di sini yang merasa ingin ikut program inkubasi, bisa langsung aja daftar ke admin dan ikuti prosedur selanjutnya, gitu, Bu Anissa. Oke, mungkin ini juga mewakili Sobat Sohib yang sudah bergabung ya, Mas Rangga. Kalau program ini tadi kan kita sudah sampaikan terpisah dari permodalan ya, jadi boleh diambil, boleh tidak. Dalam artian kalau memang Sobat Sohib yang sudah memiliki badan usaha dan merasa sudah memenuhi syarat bisa langsung melakukan pengajuan. Tapi jika merasa perlu didampingi atau perlu diskusi lebih lanjut, bisa mengikuti program inkubasi ini. Nah, kalau program ini berbayar atau tidak, Mas? Ya, jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, program permodalan dan program inkubasi itu 2 hal yang berbeda. Jadi analoginya kira-kira gini ya, kalau permodalan itu adalah tes ujian SIM, program inkubasi ini adalah kursus mengemudi, kira-kira gitu. Jadi kalau orang mau belajar SIM harus bisa mengemudi dulu. Kalau orang belum bisa mengemudi, nggak bisa ikut ujian SIM. Jadi dia harus belajar mengemudi. Kira-kira. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Ya seperti halnya kursus, udah pasti ini berbayar. Kira-kira gitu.
Nah, hanya memang di sini kami desain supaya teman-teman yang ikut program inkubasi ini bisa mengikuti program permodalan, meskipun di sini nggak ada jaminan. Kalau ikut inkubasi pasti dapat permodalan, ya nggak seperti itu juga. Sama seperti tadi, kalau ikut kursus mengemudi pasti dapat SIM, yang nggak kayak gitu juga. Jadi ini dua hal yang berbeda. Yang pasti kami memberikan apa yang perlu teman-teman sini pahami, apa yang perlu teman-teman ini lengkapi agar bisa masuk, agar bisa mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam mendapatkan permodalan. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Mas Rangga. Tim boleh di stop dulu share screen-nya. Kita coba ulas kembali ya, Mas Rangga, mungkin bagi Sobat Sohib yang baru bergabung, inkubasi itu apa sih gitu? Apa sih yang bisa kita dapatkan dari sisi layanan inkubasi itu sendiri? Kemudian kenapa harus berbayar? Nah, kita coba akan ulas sedikit ya Sobat Sohib. Kita akan kembali lagi. Oke. Jadi Sobat Sohib semua, yang akan dilakukan atau yang diterima dari layanan inkubasi ini adalah untuk mempersiapkan usaha yang dimiliki oleh Sobat Sohib semua sehingga bisa masuk ke tahapan investasi. Nah, bagaimana kami akan mencoba dan mendampingi usaha yang dimiliki oleh Sobat Sohib semua sehingga bisa memiliki laporan keuangan yang lebih baik, kemudian mempunyai bisnis plan yang lebih baik, untuk financial plan ke depan juga bisa lebih jelas, sehingga nantinya ketika dipresentasikan ke hadapan investor itu memang sudah benar-benar menarik dan layak untuk diberikan investasi. Nah, beberapa poin yang kami coba tawarkan nanti di layanan inkubasi kami adalah dari sisi model bisnis, bagaimana kita mencoba mendesain model bisnis untuk bisa dipresentasikan ke hadapan investor. Nah, model bisnis ini penting karena menjadi landasan utama dalam menjalankan bisnis. Sehingga seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Rangga, walaupun kita mulai dengan bisnis kecil-kecilan, tapi tidak selamanya kita harus menjadi kecil ya. Kita harus bagaimana punya model bisnis yang memproyeksikan bahwa ke depannya dalam 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan kita bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah, kemudian adalah untuk business plan dan financial plan, ini juga sangat penting karena bisa nanti menjadi pertimbangan ya kepada investor untuk berinvestasi di usahanya Sobat Sohib semua. Jadi business plan dan financial plan ini untuk kita bisa merancang untuk memenuhi target yang diharapkan. Nah, yang ketiga adalah untuk financial for non-finance. Jadi kita seperti tadi saya sempat baca di beberapa chat yang masuk bahwa kelemahan dari teman-teman Sobat Sohib yang sudah menjalankan usaha adalah pencatatan, kemudian juga ada kemungkinan yang laporan keuangan usaha itu masih bercampur dengan keuangan pribadi, paling tidak dari rekening yang digunakan juga masih rekening atas nama pribadi, sehingga banyak poin-poin dari sisi laporan keuangan yang tidak tercatat ya. Nah, ini akan coba kita benahi dari layanan inkubasi ini, sehingga nantinya Sobat Sohib akan terbiasa untuk melakukan pencatatan dengan lebih tertib. Dan ini pun tidak hanya untuk pengajuan ke investor ya, Sobat Sohib, ini bisa dipraktekkan di operasional sehari-hari, sehingga nantinya pun akan lebih nyaman dan memberikan informasi yang lebih akurat terhadap keuangan dari usaha yang sudah dijalankan. Nah, kemudian juga untuk investment plan kita akan berikan pelatihan sehingga nanti Sobat Sohib bisa melihat tolak ukur dari kematangan dan kesiapan dari usaha yang dijalankan. Nah, ini kita akan mencoba melihatnya dari sisi sudut pandang investor sehingga nantinya usaha yang dijalankan bisa menjadi lebih menarik seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ketika kami sudah memberikan pelatihan dan informasi untuk poin-poin yang tadi, kita akan simulasikan atau ada pitching day, di mana nanti Sobat Sohib akan bisa mempresentasikan usaha yang dijalankan dengan poin-poin yang sudah kita berikan, itu dalam bentuk proposal,
ke hadapan tim dari Solusi Hijrah dan MBN serta B-Share. Nah, di sini kami nanti akan mewakili dari sisi investor dan akan menilai. Kita akan sama-sama diskusi dari presentasi yang dilakukan. Misalkan dari sisi laporan keuangannya masih belum sesuai, atau misalkan dari sisi market analysis, dari sisi bisnis plan dan sebagainya itu masih perlu diperbaiki. Nah, dari situ kita bisa ketahui apa saja yang perlu kita upgrade, sehingga nantinya ketika sudah benar-benar siap untuk dipresentasikan ke hadapan investor, maka teman-teman Sobat Sohib bisa langsung mengikuti jadwal dengan investor seperti itu. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan. Kalau dari Facebook, kira-kira ada yang pertanyaan yang masuk juga, yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Oke, mungkin sambil menunggu, kembali Sobat Sohib bisa membuka solusihijrah.com ya. Di sana kami ada informasi mengenai permodalan, juga informasi mengenai cara mengikuti inkubasi. Oke, kita lanjutkan dengan Pak Aris Losari di Cirebon. Oke. Tadi sudah sempat muncul. Ya, jadi di solusihijrah.com Sobat Sohib bisa mendapatkan berbagai informasi untuk syarat-syarat pengajuan, kemudian juga untuk bagaimana mengikuti layanan inkubasi, dan juga untuk bisa memfollow akun Instagram kami di Solusi Hijrah ID. Oke, dari Pak Aris di Losari Cirebon, Pak Aris Losari di Cirebon, saya sudah punya hutang riba, tapi saya ingin segera terselesaikan, dan saya sudah punya bisnis kuliner, alhamdulillah jalan, tapi saya ingin mengembangkan angkringan ke yang kedua dan rumah makan. Ya, alhamdulillah Pak Aris, Bapak bisa langsung pengajuan ke kita kalau memang tadi dari sisi persyaratan yang kami sampaikan sudah bisa dipenuhi, yaitu dari sisi legalitas sudah memiliki legalitas, ataupun dari sisi laporan keuangan yang memang sudah tercatat dengan rapi minimal di 2 tahun ke belakang. Tapi kalau misalkan Pak Aris masih ingin berdiskusi dengan kami, silakan bisa menghubungi untuk admin kami. Karena dari sisi informasi yang disampaikan sudah ada bisnis kuliner yang berjalan dan ingin mengembangkan ke yang kedua, seperti itu. Tambahan dikit Mas Utus, ya. Buat Pak Aris di Losari, Pak Aris di Cirebon, sorry. Ya. Itu perlu dijelaskan dulu. Jadi yang utang riba ini pribadi atau perusahaan? Karena nanti kan yang maju ini kan atas nama perusahaan ya. Yang maju adalah, yang maju ke permodalan adalah perusahaannya atau PT-nya atau CV-nya gitu ya. Nah, kalau utangnya itu atas nama pribadi, artinya itu tidak perusahaannya tidak terpengaruh, itu insya Allah nggak jadi masalah gitu. Karena itu dua hal yang berbeda. Jadi yang dipastikan tidak punya utang adalah perusahaannya. Kalau perusahaannya memiliki hutang, itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Apalagi utangnya ini utang riba. Baik, terima kasih Pak Rangga. Jadi mungkin nanti Pak Aris bisa menghubungi ke admin kami untuk memberikan informasi lebih lanjut. Baik, Sobat Sohib, mungkin kita akan masuk ke pertanyaan terakhir yang akan kita bahas di hari ini. Jadi mungkin bagi Sobat Sohib yang sudah mengajukan pertanyaan tapi belum kita diskusikan, bisa menghubungi admin kami. Insya Allah nanti kita akan respon, dan jika memang dibutuhkan kita bisa jadwalkan untuk sesi diskusi lebih lanjut. Baik, silakan dilanjut untuk pertanyaan terakhir hari ini. Ya, dari Bapak atau Ibu Isnaning ya di Malang. Saya ingin mengembangkan produk saya yang sudah punya user di dalam dan di luar kota. Legalitas NIB, merek halal, layak higienis, pembukuan belum rapi. Oke. Baik, Bapak atau Ibu Isnaning di Malang, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan ke kita. Dan di sini kalau memang sudah punya legalitas, berarti tinggal pembukuannya ya, untuk laporan keuangannya nanti kita bisa sama-sama diskusikan apakah memang Ibu nanti akan tertarik untuk mengikuti layanan inkubasi untuk fokusnya dari sisi finansial atau laporan keuangan. Itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Yang jelas kita ada tim nanti yang bisa juga berdiskusi mengenai peluang yang dimiliki oleh Ibu Isnaning berdasarkan kondisi usaha yang sedang dijalankan sekarang, seperti itu. Baik, Mas Rangga, mungkin ada yang mau ditambahkan? Dari saya cukup aja.
Jadi kalau memang ya ini kan tinggal ngerepin pembukuannya aja Bu Isnanik atau Pak Isnanik di Malang. Jadi selain legalitas, laporan keuangan ini yang utama ya, karena investor pasti akan melihat itu. Jadi dari mana investor tahu bahwa perusahaan usaha ibu ini menguntungkan, bahwa usaha ibu ini punya profit, berapa profitnya, itu tahunya dari laporan keuangan. Baik, terima kasih. Oke, Mas Rangga dan Mas Rifai, mungkin ada hal yang bisa disampaikan secara terakhir untuk Sobat Sohib yang sudah hadir pada acara webinar kita hari ini. Mungkin Pak Rifai mungkin bisa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Tus atas kesempatannya. Sedikit saja mungkin dari diskusi pada hari ini ya, sebelum karena waktunya sudah mepet juga. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu Sobat Sohib yang hadir pada hari ini bisa memanfaatkan kesempatan ini ya, karena memang kondisinya di luaran sana itu hal yang serupa hampir sama gitu ya. Hal yang serupa banyak untuk equity crowdfunding segala macam yang cukup ya. Namun memang kami sangat memperhatikan skemanya, akadnya gitu ya. Produk yang kami tawarkan, insya Allah memang kami evaluasi dulu ya dengan tim konsultan syariah kami. Jadi hari ini insya Allah menjadi informasi yang bermanfaat. Mudah-mudahan insya Allah kami berharap seperti itu agar teman-teman di UKM, di yang usaha mikro, kecil, menengah bisa memanfaatkan ini, bisa melalui kelas program inkubasinya seperti itu ya, untuk menata kembali usahanya agar sebenarnya intinya dari kelas inkubasi ini adalah bagaimana nantinya Bapak Ibu Sobat Sohib sekalian itu bisa membuat proposal yang bisa meyakinkan para investor, dan itu sangat penting. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak Utus, Mas Rangga. Terima kasih. Terima kasih, Mas Rifai. Iya, silakan Mas Rangga. Kira-kira kesimpulan apa yang kita bisa dapat hari ini? Ya, sama kurang lebih dengan Mas Fai tadi ya. Jadi saya harap teman-teman UKM di sini bisa memanfaatkan kesempatan ini. Jadi gini, saya sering saya baca komentar di Facebook kami, di Instagram kami, banyak yang bilang syaratnya ribet lah, syaratnya susah lah gitu ya. Jadi sebenarnya gini, persyaratan ini dibuat sedemikian rupa agar bisa membuat kenyamanan antara pengusaha, investor, dan juga kami. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Gitu. Kita harus seperti ini di awal supaya kerjasama nanti ke depannya insya Allah nggak menjadi masalah. Gitu. Jadi memang banyaklah di luar sana yang menawarkan pinjaman dengan iming-iming kemudahan segala macam, ujung-ujungnya malah jadi ngerepotin, kira-kira gitu. Jadi syarat-syarat seperti laporan keuangan, legalitas, karena investor itu bukan orang-orang yang punya uang nggak berseri, bukan gitu. Ini adalah orang yang memiliki dana lebih dan mereka mencari orang-orang yang bisa dipercaya untuk memanfaatkan dananya ini. Gitu. Karena di Islam juga dianjurkan untuk kalau punya uang itu jangan dibiarin nganggur gitu. Punya uang ini harus diberdayakan. Nah, tapi cara memberdayakannya ini harus benar gitu. Nah, itu tadi. Jadi syarat-syarat ini dibuat untuk tujuan itu gitu. Jadi investor ini mencari orang-orang yang bisa dipercaya, mencari bisnis-bisnis yang bagus, yang yang jelas, sehingga dana yang mereka miliki ini bisa bermanfaat. Jadi itu maksudnya. Jadi syarat-syarat ini bukan untuk mempersulit atau bukan untuk bikin ribet, tapi justru dibuat sedemikian rupa untuk kenyamanan semua pihak, baik itu investor maupun teman-teman UKM di sini. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Mas Rangga. Sobat Sohib semua, berarti itu mengakhiri sesi diskusi kita hari ini. Insya Allah kembali kita membuka komunikasi dengan Sobat Sohib yang sudah hadir pada acara kami hari ini.
silahkan menghubungi admin kami. Apabila tadi sudah mendapatkan WhatsApp Blast ataupun sudah mendapatkan email, bisa langsung dibalas saja untuk bisa menghubungi ke tim Solusi Hijrah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya sebagai host undur diri, kembali lagi ke Rizka. Baik, terima kasih Pak Utus. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya mewakili Solusi Hijrah mengucapkan terima kasih kepada Sobat Sohib sekalian atas partisipasinya di hari ini. Selanjutnya, kami akan menghubungi kembali untuk menginformasikan layanan permodalan dan layanan inkubasi bisnis. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.